وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita melanjutkan kembali pelajaran kita untuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Malam hari ini kita mempelajari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang salah satu zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Kita baca terlebih dahulu. Qala Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah an Sumayyin maula Abi Bakrin ibni Abdurrahman ibn Al-Harith ibn Hisham. Dari Sumay, beliau adalah maula atau mantan budak dari Abu Bakar ibn Abdurrahman ibn Al-Harith ibn Hisham. An Abi Saleh, meriwayatkan dari Abu Saleh. Abu Saleh namanya adalah Dzakwan. Laqab beliau atau gelar beliau As-Samman. Karena Abu Saleh ini atau Dzakwan ini profesinya adalah menjual minyak samin. Jadi beliau berdagang minyak samin, itu mengambil minyaknya itu dari Syam, kemudian dijual ke Madinah, dan aktivitas beliau itu bolak-balik pergi safar dari Syam dari Madinah kemudian ke negeri Syam. Dan Abu Saleh Dzakwan As-Samman adalah salah satu murid utama dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, di sini Abu Saleh Dzakwan As-Samman meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna fuqara al-muhajirin, bahwasanya orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Jadi para muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, sampai ke Madinah itu kan mereka tidak membawa apa-apa. Semua harta benda mereka itu ditinggal di Mekah. Semua harta benda mereka ditinggal di Mekah, dan mereka hanya membawa pakaian yang ada di badan untuk menuju ke Madinah, hijrah untuk menyelamatkan akidahnya. Karena ketika masih berada di Mekah, kaum muslimin tidak bisa mempertahankan akidah karena dipaksa oleh dominasi orang-orang musyrik pada saat itu. Hingga mereka yang datang ke Madinah tidak memiliki uang, tidak memiliki harta, tidak memiliki tempat tinggal. Oleh karena itu, di antara strategi yang dilakukan oleh Nabi mempersaudarakan mereka yang berhijrah itu dengan kaum muslimin yang berada di Madinah, yaitu yang dikenal dengan golongan Ansor. Ketika dipersaudarakan, mereka yang menjadi saudara fulan tinggal untuk sementara di rumahnya fulan. Seperti Salman Al-Farisi dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Abu Darda, maka Salman Al-Farisi menginap di rumahnya Abu Darda. Abdurrahman ibn Auf dipersaudarakan dengan sahabat Nabi yang dari kalangan Ansor, saya lupa nama beliau. Hingga saudaranya yang dari kalangan Ansor ini kan begitu loyalnya kepada Abdurrahman bin Auf. Pada saat itu ditawarkan, saya ini orang yang paling banyak uangnya di Madinah ini, kamu mau apa? Kalau kamu mau, setengah dari hartaku saya bagi dua, setengah untuk kamu, setengah untuk saya. Saya punya istri dua, lihat mana yang paling kamu tertarik dari kedua istriku ini, saya akan ceraikan satu ini. Saya ceraikan satu, nanti kalau sudah selesai masa iddahnya silahkan kamu nikahkan, silahkan kamu nikahi mantan istri saya ini. Begitu loyalnya orang-orang Ansor itu ketika menolong orang-orang muhajirin. Nah, mereka dari kalangan muhajirin ini yang
mendapat pertolongan dari orang-orang Ansor. Ada kalanya setelah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan mendapatkan mata pencaharian, maka hidupnya itu mapan. Seperti Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an bersama dengan tetangganya sama-sama mengelola ladang. Jadi bersama dengan tetangganya mengelola ladang, kemudian bertani, menanam pohon kurma, kemudian hasilnya itu dibagi 2. Demikian mata pencahariannya. Nah, sebagian dari kalangan muhajirin yang lain yang dia tidak dapat rumah, kemudian tidak memiliki harta benda, mereka tinggal di Masjid Nabi. Inilah yang disebut dengan orang-orang ahlu suffah. Jadi mereka nggak punya tempat tinggal, hidupnya itu menggantungkan diri kepada pemberian orang-orang Ansor, dan ini biasanya mereka yang baru datang karena gelombang hijrah itu tidak satu periode saja, tetapi mereka yang di kemudian hari masuk Islam, mereka rela untuk berhijrah jauh-jauh menuju ke Madinah. Jadi silih berganti dari hari ke hari itu datang terus gelombang hijrah itu hingga Madinah itu semakin penuh. Kalau hari ini mungkin kita katakan pengungsian gitu. Tapi pada saat itu tidak, itu bukan pengungsian. Karena mereka tidak mengungsi orang yang mengungsi itu menyelamatkan diri. Tetapi mereka hijrah itu menyelamatkan akidah. Nah, jadi mereka berhijrah menuju ke Madinah. Tidak ada tempat tinggal, mereka diberikan tempat tinggal untuk berteduh oleh Nabi SAW di Masjid Nabi pada saat itu. Nah, fuqara ini datang kepada Nabi SAW. Orang-orang fakir dari kalangan muhajirin ini datang kepada Nabi SAW. Atau Rasulullah SAW, mereka datang kepada Rasulullah SAW. Faqalu ya Rasulullah. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bid darajatil ula wan na'imil muqim. Ini orang-orang ahlud duthur, mereka semuanya pergi dengan membawa derajat-derajat yang tinggi, membawa kenikmatan-kenikmatan yang abadi, muqim, yang selalu ada. Apa maksudnya ini? Ini orang-orang kaya, ahlud duthur, itu ngeborong pahala. Pahala mereka itu lebih banyak daripada pahala kami yang miskin ini. Nah, di sini diungkapkan dengan kata-kata ahlud duthur. Duthur itu terambil dari kata dal fa dengan ro yang artinya lipatan. Nah, orang-orang kaya disebut ahlud duthur karena hartanya itu berlipat-lipat. Berlipat dari apa yang dimiliki kebanyakan orang. Kalau kebanyakan orang pada saat ini, kita kan mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat kita hari ini dilihat dari UMR, upah minimum regional gitu kan. Kalau dilihat dari upah minimum regional 4 juta per bulan. Bagi mereka yang punya penghasilan 4 juta per bulan, maka alhamdulillah. Maka hidupnya itu berkecukupan kalau penghasilannya itu berapa? 4 juta per bulan insya Allah kalau sendirian. Tapi 4 juta kalau istrinya 4, anaknya 12 enggak cukup gitu loh. Cukupkah? Puasa tapi dia istrinya suruh cari sendiri. Istrinya janda kaya Pak, itu bisa dia. Kalau seperti itu. Nah, intinya seperti itu. Maka orang kaya itu dikatakan ahlud duthur karena berlipat. Kalau yang biasanya orang berpenghasilan 4 juta, maka orang kaya ini penghasilannya 8 juta atau dia berapa? 12 juta, 16 juta atau 20 juta per bulan. Yang mana ketika penghasilannya itu berlipat-lipat dari kebanyakan penghasilan orang di masyarakat di mana dia hidup, maka dia dikatakan orang kaya. Karena berlipat-lipat, berkelebihan dari kebutuhan dirinya sendiri, maka dalam Islam itu dikategorikan sebagai agniya. Agniya itu ghani.
Secara asal katanya ghani itu tidak butuh kepada uluran tangan orang lain. Itu ghani. Tetapi nanti secara nilai keislaman, ghani itu yang dia tidak butuh apa-apa kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang miskin sekalipun dia tidak punya harta, ketika ia tidak butuh dengan uluran tangan orang lain, yang dia butuhkan hanya pertolongan Allah saja, maka sejatinya dia adalah ghani. Hatinya itu ghani, hatinya kaya. Meskipun keadaan faktanya secara harta dia kekurangan. Nah, kembali ke sini, Ahlud Dusur ini dalam penilaian orang-orang miskin, orang-orang kaya ini banyak pahalanya. Maka Nabi bertanya, "Wa madzaka?" Apa itu? Qalu yusalluna kama nusalli. Mereka salat, kami salat. Nah, di sini sama pahalanya. Sama-sama hadir jamaah 27 kali dari sholat sendiri-sendiri, mereka juga hadir jamaah 27 kali dari sholat sendiri-sendiri. Sama kita di sini. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa, kita juga puasa. Ketika masuk Ramadan, mereka berpuasa Ramadan, kami juga berpuasa Ramadan. Wa yatasaddaquna wa la natasaddaqu. Tetapi ketika mereka bersedekah dengan kelebihan hartanya, kami nggak bisa sedekah. Jadi kami orang miskin ini kekurangan satu ibadah. Coba lihat para salaf dahulu, irinya itu iri dalam hal beramal soleh. Hari ini kita irinya itu nggak bisa beli Lamborghini gitu. Ngelihat artis sana itu pamer mobilnya, iri. Ngelihat artis di sana pamer dengan koleksi mobilnya, iri. Nah, ini nggak perlu kita untuk iri yang seperti itu. Tapi kalau iri itu, lihat ketika ada orang Allah anugerahkan tiap malam dia bangun sholat, mudahnya itu loh untuk bangun sholat malam. Itu harusnya iri. Kita melihat saudara kita setiap Senin dengan Kamis, mudahnya dia berpuasa Senin Kamis dan tidak terlihat lelah, aktivitasnya sebagaimana aktivitas biasa. Sebagaimana aktivitas orang yang sarapan pagi juga. Dia kerja, kita juga kerja, tapi dia kerja sambil dalam keadaan berpuasa, kita kerja malah nggak puasa. Itu harusnya kita iri gitu. Iri kepada mereka yang giat, gigih untuk memberikan manfaat kepada orang lain, sementara kita berpangku tangan, diem saja, itu iri. Melihat beberapa saudara kita semangat untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, sementara yang lain jam-jam segini ini kan frame time, mending duduk sama keluarga, sama anak-anak nonton TV gitu, ketimbang menghadiri majelis-majelis ilmu yang ada. Nah, harusnya iri dengan yang Allah Subhanahu wa ta'ala ringankan kakinya itu untuk menuju ke masjid. Allah ringankan matanya ini terbuka untuk mushaf Al-Quran. Allah ringankan memori hafalannya itu untuk mengingat ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala tertanam di dalam dadanya. Bukan iri dengan orang-orang yang dia mengingat memori bait-bait lagu-lagu yang enggak genah itu. Nah, harusnya kita iri demikian. Kita lihat dari contoh para salaf ini, mereka iri dengan kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan oleh suatu kaum yang mana dia memiliki keterbatasan, nggak bisa melakukan suatu kebaikan tersebut. Wa yu'tiquna wa la nu'tiq. Orang kaya ini mereka berlomba-lomba untuk membebaskan budak-budak. Kita nggak bisa membebaskan, bahkan sebagian dari kita budak, membebaskan diri sendiri aja nggak bisa gitu. Sebagian dari yang miskin. Ketika kita melihat sepak terjangnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika membebaskan Bilal dahulu dari penyiksaan tuannya yang memaksakan diri beliau itu untuk keluar dari agama Islam, Abu Bakar nggak berhenti di situ.
sejarah mencatat bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu an bergerilya mencari itu budak-budak yang dipaksakan oleh tuannya itu untuk meninggalkan Islam. Dia datang, dibeli itu budak, bebaskan, dibeli budak, bebaskan. Jadi hartanya itu habis untuk perjuangan Islam. Hartanya itu binasa untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala, tidak habis untuk perkara-perkara yang sia-sia. Ketimbang ketika Allah Subhanahu wa taala amanahkan harta yang banyak untuk seseorang, dia koleksi benda-benda yang dia pakai sendiri aja tidak habis gitu. Koleksi apa lagi ya? Kalau misalnya koleksi uang kuno, tapi ada kepentingan untuk penelitian sejarah misalnya, silahkan. Tetapi nanti koleksi mobil atau koleksi motor yang dia pakai, dari punya koleksi motor 20, masing-masing motor harganya 5 miliar, yang dia pakai sehari-hari itu yang mana gitu kan? Dia pakai paling satu sehari itu, yang lainnya buat apa gitu. Nah itu hubbiba ilaihi dunya, Allah cintakan dunia kepada dirinya. Andai kata dari 20 motor yang harganya 5 miliar ini dipakai membangun masjid atau dipakai membangun sekolah, madrasah, melahirkan dari situ generasi-generasi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya lebih bermanfaat yang demikian. Nah, dalam hal ini mungkin mumpung saya masih ingat gitu kan, antara membangun manusia dengan membangun bangunan. Nah, sebagian kaum muslimin mungkin berasumsi atau menganggap wakaf itu adalah membangun bangunan. Jadi saya wakaf tanah, bangun masjid. Tetapi sedikit kaum muslimin itu yang berpikir atau bersemangat untuk wakaf membangun manusia. Ini masjid jadi, kalau nggak ada yang sholat gimana? Nanti jadi museum. Kayak Hagia Sophia pernah jadi museum kan? Orang datang tamasya aja diinjak-injak. Suara azan nggak ada yang ngaji di masjid itu gitu. Padahal itu wakafnya Sultan Muhammad Al-Fatih ketika beliau sudah membebaskan Konstantinopel pada saat itu, diubah menjadi masjid, dikumandangkan azan di situ. Tetapi karena manusianya nggak dibangun, beberapa abad kemudian gitu kan, muncul gerakan sekularisme yang hendak memisahkan antara agama dengan kehidupan dunia. Akhirnya Turki dikuasai oleh orang-orang sekuler pada saat itu. Dilarang azan untuk berkumandang di masjid tersebut. Masjid Hagia Sophia pada saat itu hanya menjadi museum saja. Orang datang alas kaki dipakai, diinjak-injak masjid itu, yang mana sebelumnya orang datang melepas alas kaki, masuk ke sana sholat 2 rakaat untuk tahiyatul masjid, dihormati masjid pada saat itu. Ketika beralih dikuasai oleh orang-orang sekuler, nggak ada lagi. Tapi alhamdulillah pada saat ini karena Allah anugerahkan bagi bangsa Turki pemimpin yang soleh, maka diagungkan kembali masjid Allah di situ. Tapi sekarang lihat Cordova, hanya tinggal cerita, jadi museum saja itu. Kenapa? Manusianya nggak dibangun. Nah ini yang saat ini mungkin kaum muslimin kurang melek gitu loh. Jadi disangkakan yang mengalir pahala itu bangun masjid, tetapi bangun manusianya enggak gitu loh. Ini masjid dibangun, iya ngalir pahalanya gitu kan. Kalau masjid itu enggak disolati, pahalanya enggak ngalir, jadi masjid aja. Masjid-masjid yang di Cordova sekarang ngalir pahalanya ketika dia jadi museum, enggak ada fungsinya. Nah oleh karena itu perlu kita sampaikan juga kepada masyarakat kaum muslimin gitu kan.
penting nanti kalau misalnya semangat wakaf itu adalah semangat wakaf yang membangun peradaban manusianya, membangun manusianya bagaimana manusia itu cinta kepada Allah, manusianya itu taat kepada Allah, itu bagaimana dibangunnya. Nah, membangunnya itu ya dengan apa? Dengan menghidupkan majelis-majelis ilmu. Ada regenerasi, membangun tempat-tempat pembelajaran Al-Quran bagi anak-anak kita, meskipun tempatnya itu sederhana, tetapi di situ kalam Allah terus diucapkan. Ada rumah kecil ukuran 2x3 saja, ada ruangan di situ. Ambil tempat itu untuk jadi pendidikan anak-anak ngaji. Meskipun sederhana, tidak tampak mewah, Allah kucurkan barokah terus kepada tempat itu. Nah, ini yang mungkin perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mumpung masih ingat gitu.